Selamat sore adik-adik, apa kabar? Luar biasa, ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Kita berjumpa lagi di ibadah tunas di sore hari ini. Dan kita akan memulainya dengan menyanyi lagu Satukanlah Hati Kami. Dan dilanjutkan dengan Selamat Sore Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Semua dipersilakan berdiri. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Selamat sore Tuhan, selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari, matahari terbenam, burung tertidur, ku tambah cinta Dia. Adik-adik dipersilakan duduk kembali dan mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita, ibadah tunas di sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah kepadamu di sore hari ini. Kami mohon berkati ibadah kami ini dari permulaan hingga sampai selesainya. Biarlah boleh jadi dan berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Sekali lagi, Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Kita baca sama-sama dengan perikop Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan bermazmur, kita akan bernyanyi bagi Tuhan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan, yang memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, di sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan di hari ini terambil dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 dan Yesaya 1 ayat 18. Sekali lagi, Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 dan Yesaya 1 ayat 18. Sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di dalam ibadah kami ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang kami dengarkan kami boleh mengerti dan boleh menjadi kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami.
Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita baca perikop yang pertama dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Aku membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Itu pembacaan perikop kita yang pertama, dan perikop yang kedua terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18, kita langsung baca ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, adik-adik masih ingat cerita hari Minggu kemarin tentang Yesus mati, Yesus disalibkan dan Yesus mati di kayu salib. Nah, adik-adik, anak-anak yang diberkati Tuhan, siapa yang berkuasa mengampuni dosa kita? Yang jelas adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, Ia akan masuk ke dalam hati kita melalui kuasa Roh Kudus dan menyucikan hati kita dari dosa. Itu berarti dosa kita sudah diampuni dan kita bebas dari hukuman dosa. Dosa kita menjadi putih seperti salju. Demikian firman Tuhan kita di sore hari ini. Ada ayat hafalan di hari Minggu kemarin yang terambil dari Matius 23 ayat 37 untuk anak Indria dan anak kecil. Coba kita ucap sama-sama ya. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Dan untuk anak tanggung dan remaja,
terambil dari Matius 23 ayat 46 dengan bunyi, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ayat hafalan kita di hari ini. Jangan lupa ada kegiatan TPI. Silakan mewarnai gambar yang Tante Yun sudah bagi, lalu nanti difoto, di-share ke grup masing-masing. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Yesus disalib karena cintanya, sambil adik-adik memberikan persembahan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Kita akan berdoa. Adik-adik semua duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kemurahan yang kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih untuk semua hal yang kami terima. Nafas hidup, kekuatan, makanan, minuman, persekutuan beribadah, terutama kesehatan yang terbaik sampai saat ini Tuhan masih berikan bagi kami. Dari rumah-rumah bersama Papa dan Mama dan semua saudara, kami mohon kuatkan kami untuk melewati wabah COVID-19 ini. Melewati dengan keyakinan bahwa kami akan sekolah lagi, Papa Mama akan bekerja seperti biasa lagi, kami akan beribadah dalam persekutuan di gereja secara bersama, dan kami akan terus melihat dan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan kami yang besar. Ya Tuhan Yesus, kami mohon, berilah kesembuhan bagi semua orang yang sementara sakit di rumah maupun di rumah sakit. Adik-adik yang sakit, Papa dan Mama, semua orang yang kami cintai, Tuhan tolong dan sembuhkanlah mereka. Kami berdoa, lindungilah kami anak-anak, agar kami tetap sehat, bisa belajar dengan baik, walaupun dari rumah, bisa beribadah dengan baik, dan berikan kami kesehatan, untuk kami menikmati hari-hari hidup ini. Tuhan Yesus yang baik, jadikan hidup kami untuk terus mengasihi-Mu, dengan rajin beribadah, membaca firman Tuhan, dan senantiasa memuji Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampunilah salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita menyanyi lagu Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Kita akan terima berkat Tuhan. Adik-adik semua dipersilakan berdiri dengan sikap berdoa. Mari kita menutup ibadah kita di sore hari ini. Mari kita berdoa. Ibadah tunas kami sudah boleh selesai di hari ini Tuhan. Terima kasih. Dan di saat ini sebelum kami berpisah, kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami semua. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih. Salam sehat. Shalom.